Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, laga lawan Burundi kurang persiapan, Erick Thohir siap melakukan gebrakan. Sintayong belum dievaluasi atas hasil Piala Asia U20. Marcelino berpotensi perkuat Timnas Indonesia di FIFA Matchday. Sintayong belum dievaluasi atas hasil Piala Asia U20. Dikatakan oleh Dirtek PSSI Indra Syafri bahwa pelatih Sintayong belum dievaluasi atas hasil yang diraih Timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 Uzbekistan. Mengingat Sintayong juga baru tiba di Indonesia pada Jumat 10 Maret malam kemarin. Meski harus gugur di fase grup, namun Timnas U20 menunjukkan perkembangan permainan yang perlu untuk diapresiasi. Selain itu, hasil yang diraih Timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2023 juga tidak berpengaruh dengan keikutsertaan di Piala Dunia U20 2023. Sebab Timnas Indonesia U20 Indonesia yang berstatus sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 sudah otomatis tampil di ajang tersebut. Laga lawan Burundi kurang persiapan, Erick Thohir siap melakukan gebrakan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara langsung mengakui pihaknya kurang persiapan dalam menggelar FIFA Matchday Maret 2023 ini untuk Timnas Indonesia. Untuk itu, kedepannya Erick Thohir berjanji akan mempersiapkan setiap laga FIFA Matchday dengan rencana yang lebih matang, tak seperti sekarang ini. Bahkan Erick Thohir menyatakan akan mempersiapkan laga persahabatan sampai dengan bulan Desember 2023 dengan lebih rapi lagi. Untuk merealisasikan itu, Eto pun juga mengatakan saat ini PSSI tengah terus mendorong penyusunan jadwal uji coba FIFA Matchday yang rapi sampai dengan tahun depan. Tak pasang Sadil Ramdhani, Sabah FC gagal raih kemenangan. Sabah FC menjamu Pahang FC pada lanjutan Liga Super Malaysia yang digelar di Stadion Darul Makmur pada Minggu kemarin. Dalam pertandingan ini, Sabah FC gagal meraih kemenangan pada laga lanjutan Liga Super Malaysia. Klub berjuluk The Rhinos tersebut hanya meraih hasil imbang dengan skor 1-1. Saat menjamu Pahang FC, pemain Timnas Indonesia tidak dimainkan sebagai starter, yakni hanya sebagai pemain pengganti. Tidak diketahui pasti alasan pelatih Ong Kim Sue tak memasukkan Sadil sebagai starter, padahal pemain Timnas Indonesia ini berkontribusi besar dalam 3 laga terakhirnya. Ia pun menjadi top skor sementara Sabah FC hingga pekan ini dengan 3 golnya. Jeonnam Dragons ukir kemenangan pertama saat Asnawi absen. Jeonnam Dragons menjalani laga melawan Seoul Elan pada Sabtu kemarin. Pada laga itu, Jeonnam Dragons berhasil meraih kemenangan 1-0. Sayang, dalam kemenangan ini, Asnawi tidak ada di dalamnya. Asnawi mengaku Alam sendiri tidak dimainkan lantaran hukumannya didapat saat Jeonnam Dragons takluk atas Gyeongnam dengan skor telak 5-0. Di mana pada laga tersebut pemain yang berposisi sebagai bek itu langsung diganjar kartu merah usai melanggar lawan dengan keras ketika pertandingan baru berjalan 25 menit. Tak mampu kalahkan Indonesia, negara ini lolos ke Piala Dunia U20. Uzbekistan yang sempat ditahan imbang oleh Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 berhasil lolos ke Piala Dunia U20 2023. Kepastian Uzbekistan lolos ke Piala Dunia U20 2023 didapatkan usai mengalahkan Australia. Kemenangan White Wolves atas Australia didapatkan lewat adu penalti yang sekaligus mengantarkan tuan rumah ke semifinal Piala Asia U20 2023. Pasalnya, 4 tim yang berhasil meloloskan diri ke semifinal Piala Asia U20 2023 berhak untuk menjadi wakil AFC yang berangkat ke Piala Dunia U20. Marcelino berpotensi perkuat Timnas Indonesia di FIFA Matchday. Timnas Indonesia akan berlaga di FIFA Matchday yakni di tanggal 25 dan 28 Maret mendatang. Burundi dijadwalkan akan menjadi lawan main skuad Garuda. Dalam hal ini, Marcelino Ferdinand menjadi salah satu pemain yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Pasalnya sejak pindah ke KMSK DNZ, Marcel absen membela Timnas Indonesia. Karena FIFA Matchday menjadi salah satu agenda dalam kalender FIFA, Marcel berpotensi bisa membela Timnas Indonesia, apalagi KMSK DNZ tidak ada jadwal pada Maret 2023 mendatang. KMSK DNZ mau tak mau harus melepas Marcelino Ferdinand jika Timnas Indonesia memanggilnya. Tapi itu pun tergantung pelatih Timnas Indonesia Sintayong apakah akan memanggilnya atau tidak. Erick Thohir gelar pertemuan dengan supporter di Bandung.
Ketum PSSI Erick Thohir gelar diskusi secara terbuka dengan berbagai komunitas supporter fanatik Persib Bandung di Cimbuluit, Bandung pada Sabtu kemarin. Berbagai komunitas supporter fanatik Persib yang hadir mulai dari Viking Persib Club atau VPC, Bobotoh Maung Bandung Bersatu atau Bomber, Ultras hingga Casual. Gelaran diskusi ini pun dilakukan setelah Erick Thohir melakukan pemantauan secara langsung ke Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung yang akan digunakan sebagai satu di antara stadion untuk gelaran Piala Dunia U20. Erick Thohir mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menjalankan visi misinya setelah terpilih menjadi ketum PSSI menggantikan Muhammad Iriawan. Erick Thohir pun mengaku mendapatkan banyak masukan, seperti halnya jadwal pertandingan yang selama ini kerap ditunda akibat kesulitan mendapatkan izin dari pihak kepolisian. Erick Thohir pun lagi-lagi meminta kepada supporter untuk ikut bertransformasi dengan tidak saling bermusuhan. Wakil Kapten Garuda Select ingin bela Timnas Indonesia. Wakil Kapten Garuda Select Jilid 5 Fahri Murari berhasrat untuk bisa membela Timnas Indonesia. Berposisi sebagai bek tengah, ia menjadikan Kakang Rudianto sebagai panutannya. Bukan tanpa sebab, selain karena posisi yang sama, Kakang Rudianto kebetulan juga alumni Garuda Select. Ia salut pemain Persib Bandung itu sudah menjadi andalan bersama Timnas Indonesia U20. Legenda Chelsea datang ke Indonesia bertemu Hoki Caraka. Salah satu legenda Chelsea, Dennis Wise, datang ke Indonesia dan bertemu dengan striker Timnas Hoki Caraka. Bahkan mereka berfoto bersama di tribun lapangan. Hal ini terungkap melalui unggahan akun Instagram @rob.jakarta, di mana Hoki pun terlihat tersenyum dengan menggunakan kaos putih. Caption dari unggahan tersebut memuji Hoki yang awalnya pemain bertahan hingga bisa menjadi penyerang. Lalu apakah performa Hoki Caraka ini bakal membuat Dennis Wise mempromosikannya ke klub Eropa? Setelah penantian lama, kabar bahagia datang dari Bagus Kahvi. Pemain Timnas Indonesia Bagus Kahvi akhirnya masuk dalam skuad Astraea Tripolis setelah sekian lama tak terdengar kabarnya. Pemain 21 tahun itu kini mulai diangkut pelatih Astraea Tripolis ke dalam sebuah laga. Hal ini tampak dalam unggahan akun Instagram klub @Astraea Tripolis Aussie, di mana dalam unggahan tersebut terlihat nama Bagus Kahvi mengisi line up di bangku cadangan. Klub Bagus Kahvi tersebut menjalani laga melawan Inokios pada pekan terakhir fase reguler Liga Yunani. Namun sayang, Bagus pun cuma dipercaya duduk di bangku cadangan dan belum berkesempatan memenangi debut. Pada laga itu, Astraea Tripolis kalah dengan skor 1-0. Hal ini membuat klub Yunani tersebut berada di peringkat ke-10 dari 14 tim. Netizen Malaysia iri lihat lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa Timnas Indonesia akan menghadapi Burundi pada laga FIFA Matchday bulan ini dengan 2 kali pertemuan yakni 25 dan 28 Maret 2023. Sejumlah netizen Malaysia pun mengaku iri saat mengetahui jika Timnas Indonesia akan beruji coba dengan negara Burundi di FIFA Matchday ini. Fakta ini terkuak saat salah satu akun media sosial Instagram @atukbola memposting berita semasa atau breaking news tentang partai uji coba Timnas Indonesia versus Burundi. Akun itu juga menuliskan jika Timnas Malaysia akan beruji coba dengan negara Turkmenistan dan Hong Kong. Hanya saja ada perdebatan di kolom komentar Instagram mereka. Di antaranya, friendly match itu begini, lawan tim yang belum pernah jumpa, bukan lawan ulang negara yang pernah dikalahkan pada lapangan yang berlumpur, kata salah seorang netizen Malaysia.